Saya pernah hobi kalau yang dari kecil memang saya hobi main burung dara yang kalangan, lomba kalangan karena itu dari bapak saya, menurun ke saya. Saya hobi pusaka dari bapak saya tukang jamasi pusaka. Gitu. Dan tukang narik pusaka. Ya, bukan yang maaf settingan loh ya. Bapak saya masih hidup, sekarang umur 70. Tapi bapak saya kan kalau zaman dulu dijual ke saudara saya kan kebetulan the have lah ya, orang kaya di Brebes. Paling pergi dulu bawa tepes, serabut kelapa sama menyan, pakai sepeda onik ke kampung, pegang tanahnya, ada pusakanya, ditarik langsung. Kalau nggak bisa kadang dipuasain berapa hari, tarik lagi. Nah dari situ terus, kalau bapak saya kan cuma jamasi, bukan warangi. Jadi setiap tahun bapak saya menjamasi keris-keris pusaka punya orang, saya ngeliat. Gitu. Bapak saya kan kalau orang pada mau dijamasin muludan atau satu suro, tentunya proses penjamasan dengan proses warangan beda. Kalau proses warangan, maaf, saya punya teman meranggi namanya Mas Asman ke juru kuncinya ke Tegal ke. Kalau mau tanya keris bagus ke Mas Asman. Saya pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat pusaka Jawa. Sore hari ini diberikan kesehatan sehingga saya dan Mas Yudi bisa bertemu kembali untuk membabar satu bilah pusaka punya Mas Yudi, yang tentunya di sini bukan saling atau menunjukkan mana yang lebih pintar ataupun tidak. Di sini sama-sama belajar Mas Yudi. Ya Mas Yudi ya, sama-sama ngangsu kaweruh. Saya juga masih tahap belajar ini karena merendah ini. Pakar tapi merendah enggak, ini. karena banyak pakar keris di luar sana yang tidak mau mengeksploitasi ilmunya. Kebetulan karena saya generasi milenial. Saya masih umur 17 tahun. Jadi saya bikin YouTube. Saya memang awalnya begini, saya bikin YouTube Mas Yudi. Teman-teman saya, maaf nih yang sudah bikin YouTube duluan ya. Saya udah tetangga sebelah lah. Itu teman-teman saya, kadang saya WA-an sama beliau-beliau. Kalau kita butuh barang pun kita saling WA. Kamu punya barang ini enggak? Oke. Terus kedua, saya bingung. Padahal di Tegal itu kan udah ada beberapa paguyuban, tapi kok nggak ada yang ngeblow up di mana di media sosial, terutama YouTube. Nah, padahal di YouTube sendiri kan, dengan YouTube orang akan lebih tahu, oh ternyata orang Tegal kerisnya banyak dan bagus-bagus. Dan Tegal sendiri punya keris ciri khas tersendiri, tapi saya belum dapat. Tegal punya, karena dulu di Tegal di Kaligangsa juga ada empu. Empu, di situ ada empu dan ada bekas besalennya pun ada. Dulu pernah saya bahas tentang keris Guminah dengan Bang Jarot, ketua paguyuban Sabu Kinten. Ya termasuk itu pesisiran sini, cuman kalau tidak dijelaskan, karena kita sering mendapati keris Guminah itu untuk wilayah Cirebon, Tegal. Handle-nya tentunya dengan gajahan, khas-khas Cirebonan. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi dari rasa gundah gulana saya, akhirnya saya terbersit, saya harus membuat akun YouTube tentang pusaka khusus untuk orang Tegal. Bukan khusus orang Tegal, karena saya juga kemarin ke Cilacap, ke rumahnya Mas Jois, Jois Purosani. Dia adalah reseller, penjual pusaka, tapi hampir sama lah jam terbangnya mungkin dengan saya 98, dia tahun 2000-an kayaknya. Kayak kalau nggak salah tahun 2000-an. Nah, terus saya ke sana. Saya juga pengen ketemu dengan teman-teman senior yang di Yogyakarta, di Surakarta, di Jawa Timur, tapi mungkin waktunya belum sempat karena juga ini kan masa-masa PSBB, pandemi, tentunya kita harus lebih berhati-hati. Saya lupa tadi untuk opening mendoakan untuk sahabat pusaka Jawa agar selalu dilindungi dari Allah oleh Allah SWT dari virus corona atau COVID-19. Juga diberikan kesehatan, Mas Yudi, semuanya diberikan kebahagiaan tak terduga, diberikan istiqomah dalam bertindak tanduk yang baik. Semoga semuanya tercapai hajatnya dunia dan akhirat. Amin. Kali ini Mas Yudi bawa dapur keris apa? Silakan. Ya, kita coba ya. Ini monggo.
saya mau coba babar di sini. Siap. Dapur Kris Look 5. Look 5. Look 5 banyak. Pandawa 5, Pandawa Lare, Pandawa Caniraja, terus Pulang Geni, terus Kalanada, terus Dolog. Banyak. Banyak ya. Ya. Nanti kita akan kupas bersama-sama. Silahkan. Silakan yang saya jangan ngomong saya terus sahabat pusaka coba. Mas Oko di sini lebih dominan ngomong, ada tamu nanti bosen nggak? Kan seperti itu. Monggo. Sebenarnya saya juga kesini juga tujuannya untuk ngangsu kaurus. Kaurus karena saya itu bukan sumur. Ngangsu ya. Enggak, memang saya ada beberapa pusaka mungkin, tapi tidak banyak ya, tidak seperti kolektor-kolektor yang lain ya. Kalau saya cenderung lebih mungkin bukan kolektor, pilihan. Tapi kalau saya kan keris recehan pun ditampung, tak ledak-ledakin bawa. Saya itu kerisnya hanya paling berapa ya, enggak. Paling berapa tapi istimewir. Enggak. Itu kan menurutnya. Ya menurut saya menurut yang lain. Ya. Oke, ya mungkin itu pas kebetulan aja ya. Oke. Baik, ini silakan. Kita coba akan membabar. Apa Mas Yudi mau bicara dulu? Pertama dapat keris ini bagaimana, dari siapa, tahu sudah berapa tahun? Jadi baik. Silakan. Jadi boleh. enak. Saya kurang lebih dapat ini kira-kira saat itu pada saat ada kegiatan saya tugas keluar kota kebetulan ya. Kota mana? Kota di Pati. Pati itu gudangnya paranormal. Asik. Nah, itu kebetulan di situ saya ada kegiatan di situ, terus kemudian pada saat sudah selesai kegiatan kita coba nongkrong cari makan. Nah, cari makan, setelah itu makan siang. Nah, dibilangin oleh salah satu senior saya, Om, barangkali mau masuk pasar, mau beli oleh-oleh. Nah, saat itu saya juga mikir, aduh, nanti pulang bawa barang berat, repot lah. Saya sempat agak malas itu masuk ke pasar itu. Tapi setelah itu saya coba masuk ke salah satu pasar itu. Terus kemudian tanpa disadari ternyata di situ ada yang jualan keris. Di emper-emper. Loakan lah ya. Di salah satu kios. Kios. Berarti kios, memang ada kiosnya. Ada kiosnya. Nah, saya coba lihat-lihat. Terus dibilangin di situ. Madusin apa, Mas? Cari apa? Cari apa, Mas? Terus habis itu enggak, cuma lihat-lihat saja. Enggak ada bayangan untuk beli atau maharkan keris gitu, enggak ada. Terus masuk aja, terus ya rupanya si pemilik kios tersebut lihat ini anak nyari apa gitu. Terus jemput bola. Terus habis itu, Mas, masuk aja, jangan di situ. Kalau itu kodian katanya. Iya, keris kodian. Padahal saya cuma buka lihat, bukan karena apa-apa, karena lihat, oh ini pengen tahu sekalian. Siap. Malah disuruh masuk. Akhirnya disuruh masuk, dilihatin, ternyata di situ di dalam ada beberapa pusaka dan semuanya sepuh. Siap. Saya ngeliat bagus banget. Nah, setelah itu ya sudah, akhirnya ada 3 saya coba ini pilih jatuh cinta lah jatuh pada cinta ini. Ada 3 yang masuk saya senang, masuk kriteria. Tapi yang masuk dompet ternyata harganya lumayan ya. Yang masuk dompet yang ini akhirnya saya dibawa pulang. Saya pilih, kalau yang lain enggak ada kuning-kuningnya sih. Iya, siap, enggak ada kinatanya. Oh, ini ada kinatanya. Iya. Ada kuning-kuningnya. Ada bendol-bendolnya dan gonjone. Terus saya lihat pertamanya masih karat, memang kita juga gambling ya istilahnya, ya gambling. Tapi ini kok ada kuning-kuningnya. Saya lihat ini memang jatuhnya ini yang lebih mahal. Iya, siap. Lebih mahal, tapi saya pikir ada kuning-kuningnya nggak apa-apa lah, oke. Nah, tapi antara percaya sama enggak pada saat itu, ya akhirnya ini saya dapatkan. Ya, saya mahari dari pemilik kios tersebut.
yang 2 saya tinggal. Saya pikir nanti kalau ke depan saya punya ada kegiatan ke situ lagi saya ambil lagi. Tapi ternyata sampai sekarang nggak kesampaian lagi ke sana. Tapi nggak tahu itu mungkin jodohnya saya ini dengan Jadi ini. memang sesuatu yang sudah terjadi adalah qadarullah, sesuatu yang sudah jadi takdirnya. Ini berarti ya memang jodohnya. Ya. Terus kemudian Ini rangka aslinya? Bukan. Rangka aslinya malah nggak ada. Oh, bilah. Bilah aja, hanya bilah Jadi memang aja. Mas Yudi dia memang bagus ya ketika punya bilah pusaka, rangkanya pun dibikin bagus. Ini Katimoho ya? Katimoho. Terus kemudian kalau handle sama ini mendaknya sendiri-sendiri. Enggak, ini dapat dari sananya. Oh, dari sananya. Warongkonya cuman pakai kayak plastik aja itu. Iya. Di itu aja. Ya kan pernah saya bilang pada video sebelumnya, apapun aksesorisnya emas dan lain sebagainya, tapi kalau dalamnya ke pusaka biasa ya biasa, paling yang dihargain pendoknya aja yang emas. Tapi kalau maaf luarnya plastik, pusakanya istimewa, yang dilihat kan pusakanya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya ambil, terus saya deal ya, maharin. Nah, saya nggak tahu itu apa karena ini atau karena musibah kecelakaan kecelakaan yang lain gitu. Iya. Kebetulan kendaraan yang kita pakai mogok. Bukan mogok, jadi bannya pecah. Terus kemudian setelah itu sampai sudah mendekati kota Tegal, mogok. Akhirnya kita telepon ke kantor kami untuk dijemput dengan mobil lain. Tapi nggak tahu karena ini atau karena yang lain. Kebetulan teman saya juga ada membeli pusaka juga. Bukan pusaka, burung perkutut. Sama-sama punya turangga. Akhirnya tuding-tudingan. Wah, ini gara-gara perkutut kamu nih ada turangganya. Ini gara-gara perkutut kamu. Udah saling itu. Tapi ya alhamdulillah intinya sampai rumah selamat semua. Iya. Cuman nggak tahu kondisi burungnya beliau sampai saat ini masih ada atau enggak. Kalau ini pusaka saya, istilahnya keris saya, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah dengan saya gitu. Begini, saya itu Mas Yudi, saya itu pernah jadi hobi beberapa. Saya pernah hobi kalau yang dari kecil memang saya hobi main burung dara yang kalangan, lomba kalangan, karena itu dari bapak saya, menurun ke saya. Saya hobi pusaka dari bapak saya tukang jamasi pusaka. Gitu. Dan tukang narik pusaka. Ya. Bukan yang maaf settingan loh ya. Bapak saya masih hidup, sekarang umur 70. Tapi bapak saya kan kalau zaman dulu dijual ke saudara saya kan kebetulan the have lah ya, orang kaya di Brebes. Paling pergi dulu bawa tepes, serabut kelapa sama menyan, pakai sepeda onik ke kampung, pegang tanahnya, ada pusakanya, ditarik langsung. Kalau nggak bisa kadang dipuasain berapa hari, tarik lagi. Nah dari situ terus, kalau bapak saya kan cuma jamasi, bukan warangi. Jadi setiap tahun bapak saya menjamasi keris-keris pusaka punya orang, saya ngeliat. Gitu. Bapak saya kan kalau orang pada mau dijamasin muludan atau satu suro, tentunya proses penjamasan dengan proses warangan beda. Kalau proses warangan, maaf, saya punya teman meranggi namanya Mas Asman ke Juru Kuncine Tegal ke. Kalau mau tanya keris bagus Mas Asman. Saya pernah review dengan beliau. Iya. Suhu saya itu. Masalahnya begini, saya pernah review pertama dengan beliau, kok kehapus videonya. Ya, berarti memang padahal mau tak kasih judul Juru Kunci Keris Tegal, mau cari yang bagus nanya ke dia karena dia tukang warangi. Tahu punya siapa yang bagus-bagus. Nah kalau untuk jamasi kan beda, pakai kembang, ada doanya. Dulu bapak saya itu pakai kentongan, tahu kentongan masjid, taruh di situ lah ya, nanti dikembangkan, ada doanya biar tua dan isinya tidak lari, yang galak pun tidak. Bapak saya masih hidup, cuman saya tidak mewarisi karena saya pedagang. Apa mungkin kayak gitu tetap ada sejarah ininya ya, rentetannya. Nah itu bahasnya terlalu jauh, nanti jangan dibahas. Iya, kebetulan ayah saya juga punya, masih punya sampai saat ini masih dipegang sama ayah. Cuman saya juga nggak tahu istilahnya ayah saya punya. Cuman saya sekedar tahu aja bapak masih punya, masih pegang kayak gitu. Tapi tahu saya juga
kok ternyata juga ada juga dari generasi yang saya. Iya, jadi kecintaan terus tadi saya burung ya. Setelah burung jago pangkok, aduan. Saya sampai ke Ciledug, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Cuman kan itu riskan. Lagi main digerebek. Melayu kenang polisi repot udah. Burung dara ya kan kalangan. Main burung perkutut, bapak saya senang perkutut yang Bangkok yang ada ringnya. Saya ikut. Terus saya main burung langka, burung-burung yang jarang, gagak pun dipelihara, terus pelatuk dan burung kicau. Saya pernah punya burung kicau banyak, tapi pulang-pulang mati karena saya kan orangnya on the road terus, pergi terus tuh. Begitu pulang tanyain kok pada mati, yang punya burung siapa, kasih makan loh. Coba. Ya saya nggak bisa punya piaraan kalau kayak gitu, karena tidak mendukung kan. Betul, pada mati pada itu cucak hijau, macam-macam gitu. Terus main ikan masih piara ikan. Cuma ya itu kadang yang paling aman. Terus saya main turis, batu dan keris. Oh alah. Yang paling aman main batu dan keris karena tidak mati. Nggak kasih makan. Perawatannya ya begitu-begitu. Saya kalau bicara untuk bapak saya dengan saya polanya jauh. Kalau bapak saya kan memang lebih ke budayanya kental. Jadi kalau tiap tahun dia dijamasi. Kalau saya naik karaten tok. Nek orang keburu didol. Mulanya kan ada yang bilang, Mas Oh itu keris kamu ratusan begitu nggak takut? Ya kalau yang nakal-nakal sih ngecereng-cereng didol. Ancamannya begitu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke kita buka ya, jangan panjang lebar. Kita buka bilanya, kita bahas warongkonya dulu. Ini warongkonya adalah Gayaman Yogyakarta. Ya. Mendaknya robyong. Ini mendaknya robyong ya, dan seperti biasa tidak perlu saya jelaskan, matanya berlian, boleh dicek nanti di toko emas. Kalau kena sinar berkilau-kilau. Handle-nya paku buanan ya, dan ini sebenarnya kalau secara tua cocok dalam arti begini, di berbagian pencinta keris Mas Yudi, handle warna harus lebih tua daripada warongko. Karena itu akan, kalau handle-nya lebih muda, ininya lebih tua, kurang bagus tuanya. Itu gitu. Ada mitos seperti itu. Makanya ini ya sebenarnya cocok, walaupun harusnya coklat tua, ini kan hitam. Tapi nggak apa-apa, masih Jogja semua. Oke ya. Dan ini pendoknya adalah buton dan kuningan lamen. Oke sahabat Pusaka Jawa. Dan yang istimewa, gonjonya dilihat ada centol-centolnya. Itu kuningan apa mas? Insya Allah mas. Insya Allah mas, istimewa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, Mas Oh kalau buka keris begini-begini, ini tanda penghormatan. Di pusaka itu cara membuka dan cara menerima antara yang tua dan muda pun ada caranya. Mungkin insya Allah next time akan saya bahas. Mungkin dengan Mas Yudi. Mas Yudi, katakan Mas Yudi yang lebih tua dengan saya kan 17 tahun, Mas Yudi 45 tahun apa 50. Posisi tangan saya di mana? Maksudnya ketika menyerahkan ya kan Mas Yudi. Itu kan perlu. Ya, mungkin next time ya Mas Yudi ya. Next time kita bahas adab lah, tata cara dan cara nyengklit di sini untuk apa, yang di sini sebagai ulama, dan kalau untuk kondangan bagaimana, punggawa bagaimana, mungkin. Tapi saya nggak punya nggak punya beskap. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini dapur Luk 5. Luk 5 memperlambangkan adalah agar si pemilik keris ini omongannya dapat mempengaruhi lawan bicara. Ini cocok untuk dalang, pengacara, marketing. Karena ini lebih guru ke guru cocok sama. Cocok ya? Karena biar muridnya nurut, mempengaruhi ngerjakan PR gitu. Terus kemudian ini sahabat Pusaka Jawa, ini karena korosi. Ya, ini biasanya korosi karena memang sudah sepuh dan sokokan terlalu dalam, ini korosi. Ini bukan pamekang jagat. Ya. Dan Mas Yudi memang seneng yang kayak gini. Ini pamornya apa Mas Yudi? Pedaringan kebak ya? Ini kutip pedaringan kebak ya, cuman karena sudah. Nah ini Mataraman ya Mas Yudi ya? Iya. Ini Senopaten Mas Yudi? Mataram Senopaten. Mataram Senopaten. Dan ini gonjonya sabit rontal, istimewa sekali. Panjang begini. Ya kan? Panjang begini. Pamor pedaringan kebak
filosofinya adalah untuk mencari kerezekian, perdaringan kebak, perdaringan kebak terus tidak kurang. Jadi bisa jadi walaupun tidak kaya tapi tidak kekurangan. Akhirnya hidup sejahtera karena yang dicari bukan tolak ukur harta, tapi tenangnya hidup, kedamaian. Setuju, I agree. Ya, nah dapur dolok ini mempunyai ciri khas sogokan ada 2, gandik lulus, polos, dan ini ada tikel alis. Ini sogokan ya. Lu berapa sih ini? 5. Ciro lupa. Ya, kalau Pandawa Cinarita itu kan ada kembang kacang atau sekar kacangnya. Ini gandingnya lurus. Jadi ini dapur dolok. Dapur dolok juga tergantung. Saya pernah dapat dapur dolok itu pamornya Mrutu Sewu, gonjonya kelengan, hitam, lari ke Bojonegoro. Bagus, gede bilahnya. Kalau ini Sultan Agung, kalau itu Mataram sini Mangkuratan. Mangkurat itu anaknya Sultan Agung. Seperti itu. Dan ini insya Allah sepuh, Mas. Kalau dirangkum, berarti kalau dirangkum ini dengan look 5 yang diharapkan omongannya dapat disukai banyak orang, mempengaruhi orang, kemudian perdaringan kebak, berarti ketika dia mencari usaha itu lebih gampang diterima, akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi harta yang berkumpul dan tidak pernah habis. Amin. Seperti itu Mas Yudi. Jadi nek wis akeh, wis komplit, ora sugih, ora sing salah. Wong apa sih salah? Nanti perdebatan. Ini kan saya bicara filosofi. Filosofi ini bagus-bagus semua sih Mas Ola. Iya. Kisah nyatanya seperti itu. Nah, kok ternyata orang punya pusaka banyak sih melarat dan belangsak sampai dijual. Itu tergantung orangnya juga. Karena semua ini hanya perlambang. Dikembalikan kepada orangnya. Ini buat motivasi. Saya punya keris ini kok. Masa nggak kaya? Wong harusnya perdaringan kebak kok. Saya harus semangat kerjanya. Jangan punya perdaringan kebak santai orang turu pecat dicerai nang bojone. Anaknya nangis ketek-ketek. Sing anak kerja didol. Bener lah, ini bisa buat nambah beras buat pusaka Jawa. Angger didol untuk beras. Kemarin ke toko ada orang, Mas saya cari umyang nama beras saya ada. Tapi udah laku umyangnya. Saya kan dulu punya umyang sama Setro Pandito. Iya. Kalau umyang itu sebenarnya lebih cocok kepada dapur putut ya. Cuman kadang umyang kan itu sebenarnya dari kata ngumyang. Ngumyang kan romnya orang bener karena gara Sultan Hadiwijaya waktu itu ngetes pusaka itu disorekan ke prajurit terus dia efeknya ngumyang kayak wong edan. Akhirnya diarani ngumyang. Itu versi yang pertama. Ada yang bilang umyang adalah nama umpunya. Nah terus bahas masalah itu. Umyang saya bilang udah habis laku tapi masih sama orangnya. Kalau mau kita akan beli. Itu bisa nama beras, bisa kalau punya saya, bisa garansi. Masa berani berapa? Ya terserah dengan nego saja orang udah tidak lepas. Itu dijual nanti buat beli beras. Ketawa dia. Ya kita kalau bicara spiritual jangan ke saya karena saya nol. Tapi kalau mau bicara cari duit, jual beli dan lain sebagainya, monggo lah kita sama-sama belajar lah ya karena saya pedagang. Jadi mainnya logika saja. Ya sahabat pusaka Jawa, ini punya Mas Yudi kayaknya boleh saya rangkum. Ternyata pusaka-pusaka Mas Yudi walaupun bahasanya sedikit tapi mungkin kualitas. Dia lebih mementingkan kualitas daripada kuantiti. Kalau saya kuantiti dan kualitas kabeh lah sing recekan tambah nih sing apik alhamdulillah ya. Katon goro iki. Sebenarnya simpanannya juga banyak bagus-bagus loh. Cuman belum keluar semua itu. Lihat aja nanti. Satu-satu nanti kan keluar semua. Koleksinya. Kikik saya udah dilepas. Mojopahitan. Kemarin malah kikik saya ada yang nawar yang saya udah lepas 7 juta tapi orangnya nggak mau dilepas. Udah ditawar 7 juta. Nah kok Kiki sama hampir sama seperti yang punya saya yang tempat. Bagusan punya saya. Kan? Bagusan punya saya, tapi sudah bukan punya saya lagi, sudah milik kolektor. Tapi kemarin ditawar 7 juta pun nggak dilepas. Gitu. Jadi sahabat pusaka Jawa saya bilang antikan itu karena pasaran kikik itu di atas 10
Iya. Pasaran kikik itu. Cuman kadang kan kembali kepada yang namanya jual beli atau transaksi atau bahasanya ahli rawat atau memaharkan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kanjeng Kiai butuh kuatan mana? Kalau kuatan yang ngejual ya yang menang pembeli. Kalau kuatannya pembeli yang menang ya penjualnya menang banyak. Ya kan? Betul ya Mas Yudi ya. Tapi mungkin Mas Yudi saya belum pernah mendengar Mas Yudi memahari belum pernah menjual apa udah pernah? Kayaknya jarang banget ya. Jarang ya. Saya enggak memaharkan. Tidak memaharkan. Paling biasanya kalau ada sahabat yang memang itu. Kemarin Mas Yudi saya bicara sama Bang Jarot. Bang Jarot kan ketua paguyuban Sabuk Inten. Sebelah kan saya ada ruko kosong. Saya rencananya mau bikin pameran. Di ruko itu kan luas muka 6, panjang sekitar 12 meter. Itu kan bisa dipakai etalase letter U. Dari beberapa paguyuban silakan 3 hari di sini kan nyaman. Tapi itu baru wacana. Mudah-mudahan bisa terlaksana karena kan ini kita tempatnya ruko nyaman dan tidak kehujanan. Mau ngopi juga tinggal manggil. Di samping mungkin, itu perlu dipersiapkan dengan matang. Jadi dengarlah ngobrol sama Pak Ketua Bang Jarot lah ya kan. Kalau saya kan sudah ngobrol. Nanti kalau ngomong dengan sang pangeran kan gampang itu Mataram Jaya. Tinggal satu lagi dengan pencinta keris, pencinta paguyuban, pencinta barangkali nanti ada subscriber Pusaka Jawa yang pencinta Tosan Aji. Silakan barangkali sahabat Pusaka Jawa pengen membabar pusakanya, datang ke saya ke ruko, silakan hubungi WA saya. Kita janjian dapur apa barangkali mau. Saya tidak sok pinter, cuman saya juga ketika mau membabar satu bilah pusaka kita buka kitabun keris. Bener nggak? Namanya betul. Manusia itu banyak salahnya. Saya khawatirnya salah ricikan satu ya satunya namanya beda. Ya kan? Kalaupun nanti ada salah-salah kata ataupun dalam menangguh atau mau memberi nama, saya minta maaf. Namanya manusia ya, Mas Yudi ya. Ada kekurangan, ada hilaf. Kalaupun saya bercanda, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal saya di akhirat maupun di dunia. Silakan Mas Yudi. Pesan-pesan untuk sahabat Pusaka Jawa. Saya pesan apa lagi ya? Silakan untuk closing. Baik. Kalau saya sih hanya sedikit berpesan kepada rekan-rekan ya yang punya peninggalan pusaka semacam ini keris baik dari orang tua maupun dari saudara atau dikasih sekalipun dikasih ya. Tolong jaga dan dirawat. Siap. Jangan kita mengagungkan atau mendewa-dewakan, tapi dirawat. Itu kemungkinan di situ juga yang membuat keris tersebut juga akan melihat, oh hasil karya saya itu masih dirawat, masih di ini. Nah, itu mungkin beliau yang di sana juga akan mendoakan kita. Ya, intinya kita sama-sama saling mendoakan ya. Dan apabila ya sama seperti kita, apabila kita menciptakan sesuatu barang ya, kemudian sampai kita tidak ada di dunia ini ya, meninggal. Kalau kita ngelihat, oh barang saya masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dirawat, masih dipelihara, pasti suka. Ya. Bahasanya seperti itulah. Bahasanya seperti itu. Jadi istilahnya kita tetap harus jangan istilahnya apalagi menyia-nyiakan sampai kalau misalkan nggak suka barang tersebut kasihkan. Ada penampungnya. Ada tukang rongsok nih. Kasihkan sama orang yang mampu untuk merawat atau memelihara itu ya. Digratisin alhamdulillah. Ya, tambah boleh pakai uang ya kan. Jadi sayang kalau misalkan warisan leluhur kita sampai istilahnya nggak ada wujudnya lagi ke depan. Ada yang dipotong-potong itu. Ya mohon maaf. Ya karena biasanya orang seperti itu karena kurangnya ilmu, kurang pengetahuan, jadi mereka tidak menganggap. Karena pada dasarnya semua ilmu itu kalau tidak dipahami pasti akan ada miss. Betul. Itu aja ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja tadi pesan dan kesan dari Mas Yudi. Mudah-mudahan next time Mas Yudi diberikan kesehatan, keluarganya beserta karirnya tambah bagus. Koleksinya mau tambah berbanyak, jangan lupa juga nanti review ke sini. Mungkin barangkali nanti sahabat Pusaka Jawa pengen tahu tata cara serah terima keris, cara membuka keris. Terus saya belum pernah membabar asal usul keris, ya kan? Perlambang keris kan ada.
Ada nanti insya Allah. Yang penting saya ada teman ngobrolnya. Kalau teman ngobrol kan mau serah terima masa tangan saya sama tangan saya segini. Akhirnya kan lucu ya. Oh, Mas Yudi gini, nanti Mas Yudi di atas. Kalau Mas Yudi nyerahin ke sini karena saya anak muda, saya di sini. Kalau umpamanya karena posisi saya ngasihin ke Mas Yudi nih, Mas Yudi gini. Kalau saya orang muda, biar ngerti biar ngerti saya itu 17 tahun. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita cukup share serius tapi santai. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi tidak sekedar hanya tontonan atau hiburan, tapi menjadi tuntunan untuk sahabat Pusaka Jawa semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Dah Mas Yudi.